Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanihi wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para hadirin dan hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas suatu bentuk ibadah yang sangat agung yang kita disuruh untuk saling mengingatkan, yaitu ibadah sabar. Yang barang siapa yang tidak bersabar maka imannya kurang sempurna. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladziina aamanu wa 'amilus shalihaat wa tawashaw bil haqq wa tawashaw bis sabr." Demi masa sungguhnya manusia itu merugi kecuali orang beriman, beramal saleh dan saling mewasiatkan untuk bertahan dalam kebenaran, melakukan kebenaran dan saling berwasiat untuk sabar. Ya. Jadi memang tawasi bis sabar, saling mewasiatkan, menasihat untuk sabar itu diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena pentingnya ibadah ini ya. Sampai-sampai Al-Imam Ibnu Qayyim rahimahullah mengatakan al-iman nisfan. Bahwasanya iman itu terdiri atas dua, yaitu dibelah menjadi dua iman. Nisfun fi sabar wa nisfun fi syukur. Setengah adalah dalam bentuk syukur kepada Allah dan setengah dalam bentuk kesabaran kepada Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang bisa menjalankan keduanya ketika diberi kenikmatan bersyukur dan ketika diberi ujian bersabar, maka telah sempurna imannya. Makanya Allah Subhanahu wa taala menggabungkan keduanya dalam ayatnya, dalam firman-Nya, "Inna fi dzalika laayatin likulli sabarin syakur." Ya, sungguhnya pada yang demikian itu ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala bagi setiap orang yang sabarin syakur, yang suka bersabar dan suka bersyukur. Kita sedang membahas tentang salah satu dari setengah keimanan tentang sabar ya. Dan sabar dalam Al-Qur'an datang dalam banyak ayat. Sampai Al-Imam Ahmad rahimahullahu taala menyebutkan sabar disebutkan dalam Al-Qur'an aktsar min tis'ina mawdhi'an, disebutkan lebih dari 90 kali dalam Al-Qur'an. Dan ini menunjukkan bahwasanya agungnya ibadah sabar ini ya. Karena kita tahu satu ibadah saja disebutkan dalam satu ayat saja dalam Al-Qur'an, maka itu adalah perkara yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala sehingga disebutkan dalam Al-Qur'an. Bagaimana datang lagi jika disebutkan lebih daripada 90 kali. Lebih dari 90 kali tentang kesabaran, entah pujian kepada orang yang bersabar, tentang rasa cinta Allah kepada orang yang bersabar, pahala orang yang bersabar dan surga bagi orang yang bersabar dengan berbagai macam penyebutan-penyebutan yang indah tentang kesabaran. Ini semua untuk mengingatkan kepada kita kalau kita sering baca Al-Qur'an ya. Agar kita mempersiapkan diri kita untuk diuji ya. Kita semua tidak ingin diuji, kita ingin hidup santai saja, kemudian tidak hidup nikmat. Manusia demikian inginnya, tetapi kenyataan tidak bisa demikian. Tabiat kehidupan telah menunjukkan bahwasanya manusia itu kalau hidup pasti diuji ya. Siapa saja pasti diuji ya. Sehingga tidak ada seorang pun yang luput dari namanya ujian. Siapapun dia, apakah dia raja, apakah dia rakyat jelata, apakah dia orang kaya, apakah dia orang miskin, apakah dia terkenal, tidak terkenal, laki-laki atau perempuan, ya, apakah dia atasan, dia bawahan, ya, siapapun dia pasti diuji dengan ujian masing-masing, diuji dengan apa yang Allah pilihkan baginya. Dan kita tahu kita sudah sering diuji ya, meskipun tingkatan ujian berbeda-beda, tetapi saya rasa antum ya pernah diuji dan bahkan di antara kita sekarang sedang diuji. Entah saya, entah antum. Sebagian kita sekarang sedang diuji. Mungkin di antara sebagian kita ada yang sedang tertawa, tapi sebenarnya tertawanya cuma sebentar, dia baru selesai dari ujian yang lalu dan ada ujian yang sedang menantinya di depan. Jadi demikian manusia terlepas dari satu ujian menuju pada ujian berikutnya. Karena itu adalah tabiat kehidupan. Allah telah menegaskan hal ini ya dalam banyak ayat. Bahwasanya ya kesulitan, ya kepayahan itu adalah tabiat kehidupan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi kabad."
sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kepayahan. Dalam kepayahan. Ya, karena yang namanya hilangnya kesulitan secara total hanya di surga. Selama Anda masih hidup, ya, maka Anda diciptakan dalam kepayahan. Laqad khalaqnal insana fi kabad. Sungguh kami telah menciptakan manusia dalam kabad. Kabad itu kepayahan, yukabidul hayat, dia menghadapi sulitnya kehidupan. Ya. Tentu ada kesenangan, kegembiraan, ada canda, ada tawa, tetapi setelah itu diselingi dengan berbagai macam ujian. Ada kesedihan, ada tangisan. Siapapun kita. Ya. Mau raja, mau siapapun, mau menteri, mau panglima, semuanya pasti bersedih, semuanya pasti pernah menangis ya. Bahkan di antara kita, saya katakan tadi, di antara kita saat ini ada yang di antara kita yang sedang diuji. Hanya saja ada yang kuat menahan ujian tersebut, ada yang tidak kuat. Tetapi itulah tabiat kehidupan, seorang tidak akan lepas dari namanya ujian. Dan Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan juga, selain namanya kesulitan hidup adalah tabiat kehidupan, ujian adalah tabiat kehidupan, Allah Subhanahu wa taala telah menjelaskan bahwasanya tujuan kita diciptakan di atas muka bumi untuk diuji. Tujuan kita diciptakan adalah untuk diuji. Allah Subhanahu wa taala berfirman, di antaranya alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menciptakan kehidupan dan kematian liyabluwakum, untuk menguji kalian. Ayyukum ahsanu amala, mana di antara kalian yang amalannya yang terbaik. Jadi memang kita diciptakan untuk diuji. Ya. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Dalam surat Al-Anbiya kata Allah, kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un. Setiap yang bernyawa akan merasakan kematian. Wa nabluukum bisyarri wal khair. Kami akan menguji kalian, sungguh-sungguh kami akan menguji kalian dengan kesulitan, dengan kemudahan. Wa ilaina turja'un, dan kepada kamilah kalian akan dikembalikan. Artinya Allah menciptakan kita untuk diuji. Setelah itu Allah akan kembalikan kita untuk memintai pertanggungjawaban dari kita apa yang telah kita lakukan dalam menghadapi ujian tersebut. Siapapun di antara kita ya pasti diuji. Bahkan Allah sebutkan Allah menciptakan alam semesta ini untuk ujian. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal ladzi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin wa kana 'arshuhu 'alal ma' liyabluwakum ayyukum ahsanu amala." Dalam surat Hud. Kata Allah Subhanahu wa taala, dialah Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan apa di antara keduanya, ya. Kata Allah, liyabluwakum ayyukum ahsanu amala, untuk menguji kalian siapa di antara kalian amalan yang terbaik. Jadi alam semesta pun diciptakan sebagai prasarana untuk menguji kita. Demikian juga dalam surat Al-Kahfi kata Allah, inna ja'alna ma'alal ardi zinatan laha linabluwahum ayyuhum ahsanu amala. Ya. Kami telah menjadikan di atas muka bumi ini keindahan. Ma'alal ardi zinatan laha, kami jadikan di atas muka bumi banyak keindahan. Buat apa? Untuk menguji kalian, atau untuk menguji mereka mana di antara mereka yang amal yang terbaik. Jadi ini sudah cukup ayat-ayat ini ya menjelaskan bahwasanya kita diciptakan untuk diuji. Allah menciptakan alam semesta sebagai sarana untuk menguji kita. Kehidupan ini tabiatnya adalah dengan kepayahan dan kesulitan. Ya. Terlebih lagi Allah berjanji khusus untuk orang-orang beriman akan diuji. Ya. Seperti firman Allah Subhanahu Wa Taala, am hasibatum an tadkhulul jannata walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum masathumul ba'sa'u wadh-dharra'u wa zulzilu. Apa kalian menyangka akan masuk surga sementara belum datang kepada kalian ujian-ujian yang menimpa orang-orang sebelum kalian. Masathumul ba'sa'u wadh-dharra', mereka ditimpa dengan penderitaan, ditimpa dengan kesulitan. Ya. Wa zulzilu, mereka digoncang oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara kita pernah mengalami ujian-ujian seperti ini, sangat berat. Terutama kemarin masa pandemi ya. Di antara kita subhanallah ada yang ekonominya tiba-tiba hancur ya. Ada di antara mereka yang akhirnya kemudian ditinggal oleh sebagian orang-orang yang dia cintai ya, diambil oleh Allah Subhanahu wa taala di masa pandemi ya. Di antara mereka ada yang kuat bersabar, di antara mereka ada yang sampai futur ya. Diuji ya. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman dalam ayat yang lain, Alif Lam Mim ahasiban nasu ayyutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Apakah manusia menyangka mereka akan dibiarkan begitu saja untuk berkata kami telah beriman dan mereka tidak diuji? Walaqad fatanna alladziina min qablihim. Sungguh kami telah menguji orang-orang sebelum mereka. Fala ya'lamanna Allahu alladziina shadaqu wa la ya'lamanna al-kadzibin. Agar Allah benar-benar tahu mana yang imannya benar dan mana yang imannya
dusta ya. Memang ujian pasti menimpa. Ya. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khaufi wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Sungguh kami akan menguji kalian dengan rasa takut, dengan kelaparan, dengan kekurangan harta, kekurangan ekonomi, ada yang meninggal dunia dari orang yang kita cintai. Kata Allah, basyiris sabirin. Berilah kabar gembira kepada orang-orang yang bersabar. Jadi intinya mukadimah ini saya sampaikan kepada kita semua untuk mengingatkan diri saya pribadi dan juga kepada para hadirin hadirat bahwasanya sabar, bahwasanya ujian adalah tabiat kehidupan, tidak bisa kita hindari. Tidak bisa kita hindari. Ya siapa yang tidak mau diuji ya maka jangan hidup dia. Kalau dia hidup dia pasti diuji. Hanya saja ya level ujian tersebut berbeda-beda antara satu dengan yang lain. Tetapi diuji pasti diuji. Pasti diuji. Nah, kalau kita tahu bahwasanya ujian adalah rangkaian dari pernak-pernik kehidupan, maka apa yang harus kita lakukan dalam menghadapi ujian tersebut? Bagaimana kita bisa bersabar? Bagaimana kita bersabar? Maka pada kesempatan kali ini saya akan mengajak diri saya pribadi dan juga para ikhwan dan akhwat untuk sama-sama merenungkan beberapa perkara yang membantu kita untuk bisa bersabar ketika kita diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan bisa kita amalkan dalam kehidupan kita sehari-hari ya. Renungan-renungan agar bersabar ya. Yang membantu kita untuk bersabar banyak hal ya. Yang pertama tadi sudah saya sebutkan ya, ujian merupakan tabiat kehidupan. Ini sudah jelas. Orang yang hidup pasti diuji siapapun dia. Ya. Kalau Anda menyangka cuma Anda diuji saja, enggak, banyak orang ya diuji. Orang lebih kaya daripada Anda juga diuji, orang lebih terkenal daripada Anda juga diuji. Ya. Kita semua diuji. Ujian merupakan tabiat kehidupan. Kemudian yang berikutnya Allah telah berjanji, terlebih lagi Allah telah berjanji untuk menguji orang-orang yang beriman. Jadi dengan demikian bahwasanya kita meyakini namanya ujian tidak mungkin dihindari. Tidak mungkin dihindari. Baik, berikutnya agar kita mudah untuk bersabar, kita ingat bahwasanya sabar merupakan ibadah yang agung. Di antara dalil bahwasanya sabar merupakan ibadah yang agung sangat banyak ya. Apa dalilnya bahwasanya sabar merupakan ibadah yang agung? Di antaranya Allah menyebutkan sabar lebih dari 90 kali di Al-Quran. Sebelum saya lanjutkan, apa sebenarnya sabar sih? Sabar itu secara bahasa Arab artinya al-habsu, yaitu menahan. Apa maksudnya? Yaitu menahan diri agar tidak melakukan suatu perbuatan atau mengucapkan suatu perkataan yang menunjukkan kita protes dengan keputusan Allah Subhanahu wa taala, ya. Oleh karenanya segala perbuatan, segala ucapan yang menunjukkan kita protes terhadap keputusan Allah berarti kita tidak bersabar. Sebagai contoh, Rasulullah SAW bersabda tentang orang yang tidak bersabar. Rasulullah SAW bersabda, "Laisa minna man darabal khududa wa syaqqal juyuba wa da'a bid'awal jahiliyah." Bukan dari golongan kami seorang tatkala terkena musibah maka dia memukul-mukul pipinya, ya. Kemudian dia merobek-robek bajunya, sebagian menjambak-jambak rambutnya, memukulkan kepalanya di tembok ya. Tapi Rasulullah mengatakan, "Laisa minna man darabal khududa." Bukan dari golongan kami orang terkena musibah dia memukul-mukul pipinya, wa syaqqal juyuba, merobek-robek bajunya, wa da'a bid'awal jahiliyah dan menyeru dengan seruan jahiliyah. Ini contoh tidak sabar. Contoh tidak sabar seperti wanita yang meratapi kematian ya. An-naihah ya, illam tatub qabla mautiha, seorang wanita yang meratapi orang yang meninggal ya, teriak-teriak meratapi, kalau dia tidak bertobat ya sebelum dia meninggal dunia, maka pada hari kiamat kelak akan dikenakan ya pakaian dari cairan yang panas, kemudian dipakaikan dari mantel dari
min jarab, dari suatu yang membuat gatal tubuhnya, itu disiksa. Ini contoh bahwasanya orang tidak bersabar. Ya, ketika diberi ujian, dia melakukan hal yang menunjukkan dia protes. Oleh karenanya namanya sabar, dia tahan akan hal itu semuanya. Dia tahan lisannya, dia tahan fisiknya, jangan sampai dia melakukan perbuatan yang menunjukkan dia protes. Dan ini memang itu berat. Karena ketika dia terkena ujian, hatinya pilu, hatinya sakit, tapi dia bersabar. Ya. Makanya Nabi SAW ketika diuji dengan wafatnya putranya Ibrahim, yang masih kecil, belum sampai umur 2 tahun, meninggal di pangkuan Nabi SAW. Maka Nabi SAW menggendongnya dan dia meninggal di pangkuan Nabi SAW ketika Nabi menggendongnya. Bagaimana ujian yang berat bagi Nabi SAW. Ini salah satu ujian kecil dari yang dihadapi oleh Nabi SAW. Maka Nabi SAW pun menangis. Dan Nabi SAW berkata, Innal qalba la yahzan, sungguhnya hati ini bersedih. Wa innal aina la tadma, dan sungguhnya mata ini mengeluarkan air mata. Ya. Wala naqulu illa bima yurdi rabbana, namun kami tidak berucap kecuali yang mendatangkan keridhaan Rabb kami. Wa inna bi firaqika ya Ibrahim la mahzunun, sungguh kami bersedih dengan kepergian wahai Ibrahim. Ini contoh seorang menahan diri. Kita tahu meninggalnya anak adalah perkara yang sangat menyedihkan ya. Ya. Tetapi seorang menahan diri agar tidak melakukan hal yang menunjukkan ketidaksabaran. Jadi kita bisa ngecek diri kita ketika kita terkena ujian, lantas kita banting pintu, lantas kita melempar piring, kita mencak-mencak kepada istri kita, kita angkat suara di hadapan suami kita, anak kita jadi korban pelampiasan ketidaksabaran kita. Ini semua menunjukkan kita tidak sabar. Sehingga kita tidak lulus dalam ujian. Sehingga pahala yang besar yang harus kita dapatkan, yang Allah sebutkan lebih dari 90 kali tentang sabar, tidak kita dapatkan. Jadi sabar merupakan ibadah yang agung. Di antara hal yang menunjukkan sabar adalah ibadah yang agung. Ya. Di antaranya juga Allah menyatakan Allah mencintai orang-orang yang sabar. Wallahu yuhibbus sabirin, kata Allah. Wallahu yuhibbus sabirin. Subhanallah. Kalau Anda bersabar, Anda sedang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda bersabar, Anda sedang dicintai oleh Allah. Anda tidak bersabar, cinta Allah lepas dari Anda. Kita ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibnu Qayyim pernah berkata dengan perkataan yang indah, dia mengatakan, "Laisa sya'na an tuhib, wa innama sya'nu an tuhab." Bukan perkaranya Anda mencintai Allah. Yang terpenting adalah bagaimana Anda dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mungkin ngaku saya cinta pada Allah, saya cinta pada Allah. Tetapi apakah kita dicintai oleh Allah? Di antara sarana kita untuk meraih kecintaan Allah Subhanahu wa taala adalah kita bersabar ketika diuji. Anda ketika sedang diuji itu Allah ingin memberi cintanya kepada Anda. Sabar. Ya, ingin dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, sabar. Salah satu cara meraih kecintaan Allah adalah dengan bersabar ketika diuji. Ya, ini buat kita semangat untuk bersabar. Kemudian juga di antara dalil bahwasanya sabar merupakan ibadah yang agung ya. Allah menyatakan Allah bersama orang-orang yang sabar. Dalam Al-Quran kata Allah Subhanahu wa taala, "Innallaha ma'as sabirin." Sungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Allah bersama orang-orang yang sabar. Perhatikan di sini, ketika Allah mengatakan Allah bersama, ini menunjukkan Allah akan menolong. Ya. Namanya ma'iyatullahil khasah, kebersamaan Allah yang secara khusus. Allah bersama seluruh makhluknya dengan ilmunya, dengan penglihatannya, dengan pendengarannya. Allah bersama seluruh makhluknya. Ya. Tetapi untuk orang-orang khusus, Allah punya kebersamaan khusus. Makanya ketika Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar radhiyallahu taala anhu di dalam goa Jabal Thawr, kemudian kaum musyrikin sudah ada di pintu di mulut goa, Abu Bakar sedih, ketakutan, khawatir Rasulullah SAW ditangkap oleh mereka. Maka apa kata Nabi Muhammad SAW? Ya, la tahzan inna Allaha ma'ana. Allah abadikan dalam Al-Quran. Idh yaqulu li sahibihi thaniya ithnaini idh huma fil ghar idh yaqulu li sahibihi la tahzan inna Allaha ma'ana. Ya.
Ketika Rasulullah SAW berkata kepada sahabatnya dalam goa, dia mengatakan, la tahzan, jangan kau sedih, jangan kau khawatir, innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Kapan kita bersabar, Allah bersama kita. Kita harus ingatkan diri kita, sabar, Allah bersama kita. Kalau Allah bersama kita, kita pasti menang. Karena Allah bersama kita dengan pertolongannya, dengan bimbingannya. Kapan kita mulai tidak sabar, maka Allah meninggalkan kita. Allah meninggalkan kita. Dengan Allah bersama kita, Allah akan kasih solusi. Kenapa kita tidak mendapat solusi? Karena banyak di antara kita tidak bersabar. Banyak kita tidak bersabar. Ya. Ini yang harus kita renungkan ya, bahwasanya ketika kita bersabar Allah bersama kita. Makanya dalam satu ayat ketika Allah Subhanahu wa taala menyebut tentang Bani Israel, ya, Allah menyebutkan bahwasanya wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Dalam surat Al-A'raf ketika Allah menyebut tentang ujian yang dihadapi oleh Bani Israel terhadap sikap keras Fir'aun dan bala tentaranya yang mengintimidasi Bani Israel. Allah sebutkan bagaimana Allah binasakan Fir'aun dan bala tentaranya. Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, maka sempurnalah kalimat Allah, keputusan Allah yang indah bagi Bani Israel. Kenapa? Bima sabaru, atas kesabaran mereka. Sungguh indah perkataan dari dalam kitab Rohul Ma'ani ya. Perkataan Al-Alusi, Al-Alama Al-Alusi rahimahullahu taala ketika dia menafsirkan ayat ini. Dia mengatakan bagaimana Bani Israel dikasih solusi oleh Allah Subhanahu wa taala mendapatkan penghujung yang indah. Allah bersama mereka karena mereka bersabar. Karena mereka bersabar. Ketika mereka bersabar, Allah kasih penghujung yang indah. Wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Maka sempurnalah kalimat yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Kemudian Al-Alusi berkata, nah kita banyak menghadapi permasalahan, baik permasalahan dalam kehidupan sehari-hari, permasalahan politik, permasalahan banyak hal. Ketika kita tidak bersabar, kita ingin menghadapi permasalahan tersebut dengan cara kita. Sehingga Allah meninggalkan kita. Allah tidak bersama kita. Sehingga tidak ada solusi. Tidak ada solusi. Makanya saya sering sampaikan, Allah sebutkan dalam Al-Quran tentang masalah perkara yang sangat pelik, itu masalah cerai. Saya rasa tidak ada perkara paling pelik bagi seorang laki dan wanita dalam kehidupannya seluruhnya seperti permasalahan cerai. Apalagi dia sudah nikah lama, sudah mungkin 10 tahun lebih, punya anak, kemudian terjadi cekcok sehingga sampai pada permasalahan cerai. Itu perkara yang sangat berat dihadapi oleh seseorang. Laki-laki pun wanita. Tapi Allah mengatakan khusus masalah cerai dalam surat At-Talaq, surat cerai. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah berikan solusi dalam permasalahan yang sangat pelik, permasalahan cerai. Dan bagaimana seorang bertakwa dengan sabar menghadapi permasalahan, mengikuti aturan Allah ketika terjadi perceraian. Tetapi banyak perceraian mengakibatkan keburukan, baik bagi sisi lelaki maupun sisi wanita, bahkan berimpak kepada anak-anak. Broken home dan yang lainnya, kasihan. Kenapa? Karena kedua orang tuanya yang bercerai tersebut tidak bersabar dan tidak bertakwa dalam menghadapi masalah mereka. Kita ini menghadapi banyak permasalahan, tapi kita mau cari solusi dengan cara sendiri. Di antaranya tidak bersabar. Akhirnya Allah tinggalkan kita. Nah, kalau Anda ingin dikasih solusi oleh Allah, sabar. Kata Allah, "Innallaha ma'as sabirin." Allah bersama orang yang sabar. Maka indah perkataan Al-Alusi di sini mengatakan bagaimana Bani Israel sabar dengan kesabaran yang panjang, kesabaran yang lama. Allah memberikan kesudahan yang indah bagi mereka. Allah mengatakan wa tammat kalimatu rabbikal husna ala bani Israil bima sabaru. Allah berikan kesudahan yang indah bagi Bani Israel karena kesabaran mereka. Jadi sabar adalah ibadah yang sangat agung. Di antara dalil menunjukkan sabar adalah ibadah yang sangat agung. Tentu banyak sekali ya. Saya sebutkan sebagian. Adalah sabar sebab masuk surga. Sebab utama masuk surga. Dan banyak ayat seperti ini. Seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Ra'd, wal malaikatu yadkhuluna 'alaihim min kulli bab, salamun 'alaikum bima sabartum. Kata para malaikat kepada penghuni surga, salamun 'alaikum bima sabartum.
Ya, keselamatan bagi kalian masuk surga karena kesabaran kalian. Bima sabartum, karena kesabaran masuk surga. Allah juga sebutkan dalam surat Al-Insan, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira. Kata Allah, Allah membalas mereka dengan surga bima sabaru, karena kesabaran mereka. Ya, karena kesabaran masuk surga. Dalam surat Al-Furqan, ketika Allah sebutkan tentang penghuni surga, dari ibadur rahmani alladzina yamshuna 'alal ardi hauna wa idza khatabahumul jahiluna qalu salama. Ibadur rahman, Allah sebutkan ciri-ciri mereka. Di penghujung ayat kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru. Kata Allah Subhanahu wa taala, ulaika mereka itulah orang-orang yang mendapatkan balasan ghurfah, maksudnya surga, bima sabaru. Bima sabaru. Mereka mendapatkan surga karena kesabaran mereka. Ini menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Nah, kita masalahnya yang jadi masalah, kita tidak menghayati pada diri kita bahwasanya sabar adalah ibadah. Kita baru bisa menghadirkan dalam diri kita bahwasanya kita sedang beribadah kalau kita lagi sholat, kalau kita lagi baca Quran, kalau kita lagi bersedekah, kita sedang merasa beribadah. Tapi ketika kita sabar menghadapi problematika, pilunya hati, sakitnya hati, kita tahan. Seakan-akan kita tidak beribadah. Padahal ini ibadah, pahalanya sangat besar. Dan banyak kemanfaatannya ketika kita bersabar. Ini saya sebutkan tadi banyak sekali. Di antaranya sebab utama masuk surga. Dan Allah mengatakan dalam Al-Quran, sabar pahalanya sangat besar. Sangat besar. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab." Dalam surat Az-Zumar, ajrahum bighairi hisab. Perhatikan kata Allah Subhanahu wa taala, orang-orang sabar itu diberi ganjaran oleh Allah bighairi hisab, tanpa hitungan. Bighairi hisab. Sampai sebenarnya mengatakan, bisa jadi Anda ibadah setahun ya. Terkadang itu hanya bisa diwakili dengan Anda sabar dalam waktu sehari. Anda dikasih musibah, Anda sabar dalam sehari tersebut, ini bisa jadi mewakili ibadah Anda selama setahun. Karena pahala orang yang bersabar sangat-sangat besar tanpa batas. Bighairi hisab, tanpa batas. Jadi ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini semua ya, menunjukkan bahwasanya sabar adalah ibadah yang sangat agung. Makanya kesimpulannya dalam satu hadis, ya Rasulullah SAW bersabda, ya, wa ma utiya ahadun ya ata'an awsa wa khair min as-sabr. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa ma utiya ahadun ata'an awsa wa khairun minas sabar. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya, tidaklah seseorang diberi anugerah yang lebih luas dan lebih baik dari sabar. Dari kesabaran. Jadi kalau seorang mendapati dirinya dia sabar, subhanallah, dia telah mendapatkan kenikmatan yang luar biasa. Dia telah mendapatkan pemberian yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Namun kita tidak menyadarinya. Jadi saya mengajak diri saya pribadi dan kawan-kawan untuk menghadirkan dalam hati, ingat ya, untuk menghadirkan dalam hati bahwasanya sabar adalah ibadah. Bahwa sabar adalah ibadah. Nah, kalau kita menyadari sabar adalah ibadah, maka insya Allah kita lebih mudah untuk bisa bersabar ketika diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sering buat kita tidak bersabar ketika rasa itu hilang dari diri kita, ya. Kita hanya baru merasa sabar, merasa ibadah kalau baca Quran, kalau lagi puasa, kalau lagi sholat, lagi sedekah. Enggak, kita sedang bersabar.
sabar dari ujian kehidupan, sabar dari pandemi, sabar ketika menghadapi ekonomi yang turun, sabar menghadapi problematika rumah tangga, ya, sabar terhadap anak-anak, sabar. Wah, itu semuanya ibadah yang yang sedang kita jalani dan pahalanya sangat sangat besar. Tapi renungan berikutnya, tolong Dian. Renungan-renungan. Kita lanjutkan. Agar kita bisa bersabar, kita ingat bahwasanya musibah memiliki dua fungsi, ya. Jika kita bersabar. Di antaranya adalah menghapuskan dosa-dosa, menggugurkan dosa-dosa. Yang kedua adalah mengangkat derajat. Ya, menggugurkan dosa-dosa dan mengangkat derajat, ya. Dalam hadis Rasulullah SAW mengatakan la tasubbil humma fa innaha tudhibu khataaya bani Adam kama yudhibul kir khabathal hadid. Janganlah engkau wahai sang wanita mencela demam. Kalau seorang demam lagi dikasih penyakit, jangan kenapa demam? Kenapa harus sakit? Memaki-maki penyakit, enggak. Jangan kau mencaci penyakit, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demam itu demam yang kelihatannya penyakit sederhana, kata Nabi fa innaha tudhibu khataaya bani Adam. Demam yang kau rasakan itu akan menggugurkan dosa-dosamu. Kama yudhibul kir khabathal hadid, sebagaimana alat pandai besi menghilangkan karatan dari besi. Tubuh kita ini banyak karatan, banyak dosa yang kita lakukan tiap hari. Dosa pandangan, dosa pendengaran, dosa ucapan, dosa hati, banyak dosa tiap hari tidak lepas dari namanya dosa. Siapa yang main gadget, siapa yang main internet, siapa yang main pasti medsos pasti bermaksiat, pasti. Tidak mungkin tidak, mustahil. Ya. Nah, ketika Allah memberikan kita ujian sederhana seperti demam. Demam ternyata menggugurkan dosa-dosa. Bagaimana lagi ujian-ujian yang lain? Yang lebih berat, ekonomi hancur, ya. Sakit lebih parah, kehilangan orang yang kita cintai, banyak sekali. Ini benar-benar menggugurkan apa? Dosa-dosa. Kalau kita sabar tapi. Selain menggugurkan dosa-dosa, akan mengangkat derajat. Dalam satu hadis Rasulullah SAW bersabda, "Innal abda lahu manzilatun indallah." Sungguhnya seorang hamba memiliki kedudukan di sisi Allah di surga, memiliki kedudukan yang tinggi. Lam yablughuha bi amalihi. Dia tidak bisa mencapai derajatnya dengan amal perbuatannya. Allah lihat amal dia sederhana. Amal dia pas-pasan, sementara Allah mencatat dia di derajat yang tinggi. Dilihat dari sholatnya kurang, dilihat dari sedekahnya kurang, baktinya sama orang tua kurang, bacaan Qur'annya kurang. Ya. Padahal Allah ingin mengangkat derajat yang tinggi. Gimana caranya? Maka Allah memberi ujian kepada dia. Fabtalahu Allahu bima yakrah. Maka Allah menguji dia dengan perkara-perkara yang dia cintai. Yang dia benci, perkara yang dia benci, Allah kasih ujian sama. Dalam sebagian riwayat, fabtalahu Allahu fi jasadihi wa waladihi, maka Allah uji dia pada jasadnya, pada anaknya. Kemudian dia bersabar sampai Allah mengangkat dia pada derajat yang Allah kehendaki. Oleh karenanya, seorang ingat bahwasannya jika dia sedang diuji berarti Allah ingin mengangkat derajatnya dengan cara yang apa istilah kita direct, dengan cara yang cepat. Mengangkat derajat dengan cara yang cepat. Lebih cepat daripada amal soleh biasa. Amal soleh yang lain tadi. Allah lihat dia solatnya ininya kurang. Caranya gimana? Allah kasih ujian, langsung derajatnya naik. Dengan catatan dia harus bersabar. Ketika kita mengingat hal ini, kita tahu bahwasanya sabar itu menggugurkan dosa dan mengangkat derajat. Dalam hadis yang lain kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma yusibul muslim min nasabin wala wasabin wala hammin wala ghammin wala adhan hatta syauka yushakuha illa kafarallahu bihi khatayahu." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan rasa letih, dengan sakit. Ya, ini semua adalah hal yang tidak kita sukai.
letih, capek, pegel linu ya. Enggak enak namanya badan pegel tuh enggak enak. Letih, capek, encok dan macam-macam. Kemudian wala wasabin, penyakit yang menimpa dengan berbagai macam penyakit, mulai dari demam sampai yang lainnya ya. Kemudian wala hammin, wala hazanin, kesedihan yang dialami, kegelisahan, ghammin, gundah gulana, kekhawatiran ya, wala adzan, sampai orang menzalimi dirinya, dikata-katain, dizalimi ya. Kemudian hatta syauka yushakuha, bahkan duri yang mengenainya, illa kafarallahu bi khatayahu, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Dalam hadis yang lain, senantiasa Allah menguji seorang hamba dari satu ujian ke ujian yang lain sampai dia berjalan di atas muka bumi tanpa ada dosa sedikit pun pada tubuhnya. Ini di antara cara Allah untuk menghilangkan dosa-dosa seorang hamba dengan ya memberikan ujian kepadanya. Jadi kita ingat, harus kita sadari bahwasanya musibah memiliki dua fungsi jika kita bersabar. Pertama, menggugurkan dosa, yang kedua mengangkat derajat. Saya beberapa waktu yang lalu saya mengadakan kunjungan di salah satu rumah sakit di Jawa Barat ya. Kebetulan direkturnya adalah kawan ya. Kemudian saya ngantri mau ronsen. Ketika saya ngantri, saya lihat tulisan di situ. Dia taruh hadis. Hadis itu, "Mayusibil muslimin wasabin wala nasabin wala hammin." Tidaklah seorang muslim ditimpa dengan sakit, kesedihan, kecuali Allah akan menggugurkan dosa-dosanya. Namanya orang sakit itu pasti bercampur, ada sakit, pegel, sedih, gelisah, tercampur dalam dirinya. Tapi ketika saya baca hadis tersebut jadi sejuk. Saya juga sedang sakit waktu itu. Hati merasa sejuk, subhanallah. Ya, kita banyak teori, sekarang kita sedang mengalami praktek diuji, tahu-tahu ada hadis Nabi tersebut rasanya tentram ya. Kita diingatkan dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau kita mau sabar, ingat tentang fungsi sabar tersebut, insya Allah kita lebih mudah untuk bersabar. Di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, di antaranya bahwasanya ya sabar bisa ya menghilangkan atau mengobati atau mencegah penyakit-penyakit hati. Jadi disyarat oleh Ibnu Qayyim rahimahullahu taala. Penyakit hati banyak ya. Seperti apa? Seperti ujub, sombong, ya, ghaflah, lalai, dan lain-lain. Orang kalau senantiasa sukses, tidak pernah terkena musibah, dia akan bisa hatinya bisa terkena penyakit Fir'aun, yaitu sombong dan angkuh. Disebutkan kenapa konon Fir'aun menjadi sombong, karena Allah berikan dia kehidupan yang panjang dengan kuasaan yang semakin besar. Allah tidak pernah bikin musibah sama dia, akhirnya dia sombong dan angkuh. Tapi kalau kita pernah gagal, musibah, enggak menyenangkan namanya gagal. Kita tahu diri kita ini enggak bisa apa-apa. Kalau kita usaha tahu-tahu ekonomi jatuh, kita tahu kita enggak bisa apa-apa. Kita kemarin terlalu berpangku kepada kecerdasan kita, kepada modal kita, kepada rekan-rekan kita, ternyata kita bisa gagal. Ini Allah menegur kita sehingga kita tadinya mau ujub enggak jadi ujub, tadinya mau sombong enggak jadi sombong. Seandainya Allah tidak kasih teguran-teguran tersebut, mungkin entah hati kita isinya apa, kita enggak tahu. Makanya Ibnu Qayyim mengatakan seperti itu, bahwasanya dengan adanya ujian-ujian maka akan menghilangkan berbagai macam penyakit-penyakit hati yang bisa menimpa seorang kalau sendiri tidak diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara juga menghilangkan penyakit ghaflah, lalai. Betapa banyak orang ketika diberi kenikmatan, dia lupa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah kasih ujian, dia salat malam. Dia menangis. Di hadapan Allah Subhanahu wa taala, angkat kedua tangannya, dia mengatakan, "Ya Allah, seluruh pintu telah tertutup, pintu langit tidak pernah Engkau tutup, ya Allah, aku angkat kedua tanganku." Dia nangis di tengah malam. Yang ini mungkin tidak dia lakukan kalau tidak dikasih musibah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Makanya bisa jadi seorang berdoa meminta kepada Allah agar dilunasi hutang-hutangnya, tapi Allah tidak pernah lunasi hutangnya. Allah biarkan dia dalam hutang. Supaya apa? Supaya dia selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada saatnya Allah lunasi hutangnya. Karena Allah tahu jika dilunasi hutangnya mungkin dia lupa kepada Allah, dia ghaflah, lalai dari Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara hal yang kita renungkan ketika kita diuji, ya subhanallah, Allah uji kita agar kita tahu diri kita ini siapa, kita enggak bisa apa-apa. Kita ini sangat lemah ya. Makanya ada pepatah Arab mengatakan
tentang apa namanya seorang inna rajula utiya min haitsu ya'man atau yu'ta min haitsu ya'man. Seorang sering terkena musibah dari sisi dia merasa hebat di situ. Di sisi dia merasa hebat di situ. Di poin itulah dia merasa hebat ya. Sampai ada seorang pernah ngobrol sama saya, dia bilang, ini sepatu kokoh kalau kita olahraga kokoh karena sepatu ini safety luar biasa. Sepatunya mahal. Justru dia dia celaka di sepatu tersebut. Dia celaka dia merasa aman di bagian situ, dia lupa diri. Justru dia cedera di bagian yang ada sepatunya tersebut. Kadang-kadang orang lupa. Nah, dengan adanya teguran-teguran tersebut, ujian musibah-musibah tadi menegur seorang agar dia tidak terkena penyakit-penyakit hati yang bisa membuat dia semakin parah. Kemudian di antaranya ya. Dengan sabar kesudahannya pasti indah. Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Allah menyebutkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mengatakan fasbir innal aqibata lil muttaqin. Cepat atau lambat. Kata Allah, bersabarlah sungguhnya kesudahan yang indah bagi orang yang bertakwa. Bersabarlah sungguhnya kesudahan yang indah bagi yang bertakwa. Jadi, begini ikhwan. Ketika kita sedang diuji, kita tahu Allah yang lebih tahu tentang kemaslahatan kita. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu kalian tidak mengetahui. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum, wa asa an tuhibbu syai'an wa syarrul lakum. Bisa jadi kau benci sesuatu, ternyata itu baik bagimu. Bisa jadi kau suka sesuatu, ternyata buruk bagimu. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu sementara kau tidak mengetahui. Ya, kita ini bisa jadi berencana pengennya begini, pengennya begitu, idenya begini, ternyata gagal. Yakinlah kalau kita sabar di balik itu pasti ada hikmah yang indah. Pasti ada kesudahan yang indah yang Allah siapkan untuk kita. Dengan syarat kita sabar. Kalau kita enggak sabar bisa jadi kesudahannya buruk. Tapi kalau kita bersabar pasti kesudahannya indah. Allah yang mengatakan, "Fasbir innal aqibata lil muttaqin." Bersabarlah sungguhnya kesudahan indah bagi orang yang bertakwa. Ya. Kata Nabi Yusuf alaihissalam, "Innahu may yattaqi wa yasbir." Fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Nabi Yusuf alaihissalam ketika ketemu dengan kakak-kakaknya yang telah mencelakakan dia ketika masih kecil dulu, dia mengatakan dia mengatakan innahu may yattaqi wa yasbir, sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan balasan bagi orang-orang yang ihsan. Nabi Yusuf alaihissalam ketika diuji dia selalu bersabar, diuji dilempar oleh kakaknya dalam sumur dia bersabar. Dia ihsan. Dia menghadirkan bahwasanya Allah sedang melihat kondisi dia, Allah sedang menilai dia. Ketika kemudian dia dijual jadi budak, dia bersabar. Kemudian dia dijadikan pembantu, dia bersabar. Ketika diuji untuk diajak berzina, dia bersabar. Hasilnya apa? Allah muliakan dia di penghujung hayatnya, Allah menjadikan dia seorang bendaharawan yang dihormati oleh seluruh penduduk Mesir. Dan dia berkata, innahu may yattaqi. Ini kesimpulan dari perjalanan hidup Nabi Yusuf. Dia berkata alaihissalam, innahu may yattaqi wa yasbir. Sungguhnya siapa yang bertakwa dan bersabar, fa inna Allah la yudhi'u ajral muhsinin. Allah tidak akan menyia-nyiakan ganjaran bagi orang yang berbuat ihsan. Namun ini perlu kesabaran yang panjang. Kita ini ingin segera mendapatkan hasil dan tidak bersabar. Semakin kita tidak bersabar, hasil semakin jauh. Semakin kita bersabar, hasil semakin cepat. Jadi orang yang bersabar pasti kesudahannya pasti indah. Serahkanlah ya pilihan kepada Allah ya. Pilihan kepada Allah. Ada pernyataan yang mengatakan apa? Al khair khiratullah. Al khair khiratullah. Yang terbaik adalah pilihan Allah. Kita sudah berencana tapi Allah mentakdirkan yang lain, yakinlah itu yang terbaik bagi kita. Tapi di antara hal yang bantu kita untuk bersabar, jangan lupa berdoa ketika pertama kali terkena musibah. Berdoa ketika awal musibah. Nabi SAW mengatakan, innama sabru inda sadamatil ula. Kesabaran sungguhnya adalah pertama hantaman yang pertama. Ini sangat membantu kita untuk menjalani ujian pada berikutnya. Pertama kali terkena musibah, apapun yang kita dengar, mau mobil kita terkena kecelakaan, mau orang tua kita meninggal, mau anak kita meninggal, mau apapun kesedihan yang menimpa kita.
Jangan lupa langsung kita mengatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya, langsung jangan lupa. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang mengucapkan ini ya maka akan mendapatkan salawat berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga jangan lupa mengatakan ketika terkena musibah alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah dalam segala keputusannya, dalam segala kondisi. Yakin dengan kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal, yakin bahwasanya di balik keputusan Allah ada hikmah yang kita tidak tahu. Makanya dalam hadis ketika Allah Subhanahu wa taala menguji seorang hamba dengan mewafatkan anaknya, maka Allah kirimkan malaikat mencabut nyawa anak orang mukmin tersebut. Setelah itu Allah bertanya kepada malaikat, ya, hal qabattum thamarata fuadihi, apakah kalian telah mencabut nyawa buah hatinya? Namanya anak, buah hati seseorang. Kata malaikat, "Na'am ya Allah, kami telah mencabut nyawa buah hatinya." Madza qala abdi? Apa yang dia ucapkan oleh hambaku ketika dicabut nyawa anaknya? Apa kata malaikat? Hamidaka wastarja. Dia memujimu dan dia mengucapkan ilahi wa raji'un. Dia mengatakan alhamdulillah ala kulli hal dan dia mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka Allah berkata, "Ubnu li abdi baitan fil jannah wa sammuhu bi baitil hamdi." Bangunkan bagi hambaku di surga suatu istana dan namakan istana tersebut dengan istana pujian. Kenapa disebut istana pujian? Karena hamba Allah tersebut ketika diuji dia mengucapkan alhamdulillah ala kulli hal. Segala puji bagi Allah atas segala keputusannya. Karena dia tahu pilihan Allah lebih baik daripada pilihan dia. Pandangan dia sangat terbatas. Wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun. Allah yang tahu, kalian tidak mengetahui. Allah melihat kita dari sisi yang sangat luas. Kita hanya memandang dari mikro, Allah memandang kita dari sisi makro. Dari masa lalu kita, masa depan kita, Allah tahu semuanya dan Allah putuskan yang terbaik bagi kita. Ini sangat membantu kita untuk bisa bersabar. Di antara hal membantu kita untuk bersabar, kita mengucapkan qadarallahu ma syafa'al. Ya, segala qadar Allah yaitu ini semua takdir Allah Subhanahu wa taala dan apa yang Allah kehendaki Allah akan lakukan. Semua takdir Allah. Makanya kata istilah orang takdir mengalahkan usaha. Kita mau usaha sebagaimanapun kalau sudah takdirkan pasti kalah. Ya. La yanfa'ul hadar ma'al qadar. Orang sudah berusaha, sudah waspada, tapi kalau sudah takdir enggak bisa bermanfaat usaha tersebut. Waspada dia enggak mungkin tidak bermanfaat. Ya. Makanya di antara iman ma asabaka lam yakun liyukhti'ak wa ma akhta'aka lam yakun liyusibak. Kita yakini bahwasanya apa yang telah Allah tetapkan menimpamu tidak akan bisa meleset. Allah sudah tetapkan menimpamu tidak akan meleset. Qul la yusibana illa ma katabahu Allahu lana huwa maulana. Katakanlah lan yusibana illa ma katabahu lana. Tidak akan menimpa kita kecuali apa yang Allah tetapkan kepada kita. Semua telah tercatat di Lauhil Mahfuz. 50.000 tahun sebelum Allah ciptakan langit dan bumi bahwasanya kita akan terkena musibah ini. Enggak bisa mungkin kita hindari. Percuma mau ngamuk sana, mau ngamuk sini, mau lari ke sana ke sini, kalau sudah waktunya kena. Jadi kita mengucapkan qadarallahu ma syaa fa'al. Kemudian kita mengucapkan lagi di antaranya Allahumma ajurni fi musibati. Allahumma ajurni fi musibati wa akhlif li khairan minha. Ya Allah, berilah aku pahala dalam musibah ini dan gantilah aku dengan lebih baik. Ini di antara hal yang membantu kita untuk bisa bersabar tatkala kita terkena musibah. Di antara hal, karena waktu sudah semakin jauh ya, di antaranya adalah kita ingat terlalu banyak kenikmatan yang sudah, terlalu banyak kenikmatan Allah, banyak kenikmatan dari Allah, tidak sebanding dengan musibah yang kita hadapi. Makanya ketika Nabi Ayub disebut dalam kisah ketika Nabi Ayub istrinya tidak sabar karena Nabi Ayub sakit sampai 7 tahun. Kemudian kata Nabi Ayub kepada istrinya, ingat berapa lama Allah berikan kita kenikmatan? 70 tahun. Nah kita baru dapat ujian 7 tahun. Kau tidak adil wahai istriku. Allah memberikan kita nikmat 70 tahun, kita baru diuji 7 tahun. Artinya apa? Dalam Al-Quran kata Allah, innal insani li rabbih lakanud. Sungguhnya manusia itu suka berkeluh kesah.
Di antara tafsir yang sangat Basri terhadap ayat ini yang mengatakan manusia itu yansa an-ni'am wa yadhkurul masaib. Dia itu lupa dengan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada dia dan dia hanya ingat musibah-musibah yang menimpanya. Nah, kita kalau ingin sabar, ingat nikmat-nikmat yang Allah pernah berikan kepada kita. Terlalu banyak itu musibah cuma ya setahun, 2 tahun. Selama ini kita sehat melulu. Selama ini kita nyaman melulu. Ini membantu kita untuk bersabar. Ikhwan, kita semua tidak ingin diuji. Kita ingin hidup lempeng-lempeng aja, tapi kan enggak mungkin. Ketika kita diuji, kita lakukan hal ini agar kita bisa menjadi lebih bersabar. Kemudian di antara hal yang membantu kita untuk bersabar yaitu melihat kepada yang lebih parah. Kata Nabi SAW, walakin dzur ila man tahta minkum, man asfala minkum. Tapi lihatlah kepada yang di bawah, lebih parah daripada kalian. Betapun ujian yang kita hadapi pasti yang lebih parah daripada kita. Taruhlah kita dalam waktu pandemi ada orang yang kita cintai meninggal. Kita bilang masih ada yang lebih parah daripada kita. Ada yang satu keluarga semua meninggal cuma dia sendiri yang hidup. Lebih parah daripada kita. Dan inilah kita melihat orang banyak diuji, meringankan beban kita. Karena bukan cuma kita yang diuji, itu juga diuji. Apapun yang kita hadapi, pasti ada yang lebih parah lebih parah daripada kita dan itu membantu kita untuk bersabar. Yang terakhir mungkin sebagai penutup, semua ujian membuat kita rindu kepada surga. Yang tidak ada kesedihan sama sekali pada surga. Kesedihan sama sekali di dalamnya. Inilah tabiat kehidupan. Namanya kehidupan, siapapun orangnya pasti terkontaminasi dengan kesedihan, kekhawatiran. Kalau ingin hidup tanpa sedih dan khawatir cuma di surga. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surat Fatir, ketika penghuni surga masuk surga, pertama kali apa yang mereka ucapkan? Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Segala puji bagi Allah yang menghilangkan kesedihan dari kami. Segala bentuk kesedihan hilang ketika kaki masuk surga, selesai semua kesedihan. Kita di dunia tidak akan lupa dari namanya kesedihan. Kebahagiaan yang diliputi dengan kesedihan. Nah, apa kata Jibril alaihissalam kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ya Muhammad, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah sebagaimana kau kehendaki, kau akan meninggal. Ya Muhammad, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Wahai Muhammad, cintailah siapa yang kau kehendaki, kau pasti akan berpisah darinya. Enggak mungkin. Demikian kehidupan. Sekarang kita bahagia, saya bicara sebagai saya banyak orang saya cintai. Istri saya, anak-anak saya, saudara-saudara saya. Ada suatu saat saya akan sedih ketika berpisah dari mereka. Entah mereka yang bersedih karena saya meninggal atau saya yang bersedih karena mereka meninggal. Subhanallah, kebahagiaan yang kita rasakan, cinta terhadap istri, cinta terhadap anak-anak, tergadaikan dengan kesedihan tatkala berpisah dari mereka. Itulah kehidupan. Kata Jibril, ahbib man syi'ta fa innaka mufariquh. Cintailah siapa yang kau kehendaki wahai Muhammad, kau akan berpisah darinya. Dan inilah kehidupan di dunia, tidak lupa daripada ujian, maka bersabarlah agar kita bisa meraih kenikmatan yang tidak terkontaminasi dengan kesedihan apapun, yaitu di surga. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita hamba-hamba yang bersabar dan masukkan kita dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Demikian mungkin saya sampaikan, semoga menjadi pemicu bagi kita semua untuk bersabar, dan saya yakin di antara kita ada yang sedang diuji. Semoga itu menjadi peningkat derajat bagi kita, dan semoga ini merupakan sebab kita untuk dimasukkan Allah dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.